Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara. Kembali lagi dengan saya Letda CB Akoatiara di Sanggamara Podcast. Sahabat Sanggamara, di era sekarang ini peran prajurit TNI tidak hanya berjuang sepenuhnya di ranah militer dan pembinaan teritorial di masyarakat. Namun kini semakin meluas hingga masuk ke ranah lain seperti cabang olahraga. Tak sedikit prajurit TNI yang mengharumkan nama institusi dan bangsa Indonesia dengan raihan prestasi di bidang olahraga sejak dahulu, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti halnya narasumber kita kali ini, Bapak Din Jauhari SPD MPD adalah seorang prajurit Kodam Iskandar Muda yang memberikan hampir seluruh waktu, mulai dari awal mula menjadi atlet tinju hingga kini menjadi pelatih yang telah membawa banyak atlet berbagai turnamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadiri podcast kami, Bapak. Terima kasih. Oke, sebagai sebelumnya nih Bapak bisa memperkenalkan diri supaya sahabat Sanggamara bisa kenal lebih lanjut dengan Bapak. Silakan Bapak. Alhamdulillah, nama saya Dian Jauhari, pangkat Pelda, jabatan saya di Ranep, Jasdam Iskandar Muda. Saya bertugas di Nesu, ya Jasdam, lapangan Jasdam tuh. Kemudian saya berkeluarga, K3, anak yang paling tua yang besar laki-laki. Kedua putri saya masih kuliah dan satu lagi anak saya di MIN. Jadi alhamdulillah kami hidup di Bayu, ada rumah kecil lah di sana. Dan saya tugas di Aceh sejak 2005 di Banda Aceh, di Jasdam khususnya. Semenjak sebelum tsunami saya sudah kemari 24 Desember, lalu tsunami saya sebentar balik ke Bogor, balik lagi kemari. Pak Din, seperti yang sudah kita ketahui ini, Bapak ini kan merupakan prajurit Jasdam IM yang sudah lama berkecimpung di dunia tinju. Bisa diceritakan Pak nih, awal berkecimpung di dunia tinju ini bagaimana? Ya. Jadi tahun sebelum jadi militer saya udah bergelut dengan dunia tinju. Tahun 1988 saya ikut junior dan dapat juara lah. Kami bersyukur lah semua tuh karena ya dukungan dari rekan-rekan dari pelatih. Saya di Banda Aceh khususnya karena lahir saya di Banda Aceh. Kemudian sejak itu berlanjut tahun 1994 ada kesempatan ya saya masuk militer. Dengan prestasi dari tinju saya dapat mudah masuk TNI. Dan tugas pertama saya di Denjipur 1 Loknga. Tahun 94 sampai 99 saya kembali ikut tinju terus dari sampai 99 bawa nama Aceh. Kemudian saya berangkat dari tahun 2000 saya Bintara bertugas di Pusdisi Bogor. Di sana jabatan saya Bajas Pusdisi. Saya masih aktif tinju. 2 kali saya bawa nama Jawa Barat. Kemudian saya kembali lagi ke Aceh 24 Desember 2 hari sebelum tsunami. Saya kembali ke Banda Aceh tugas di Kodam IM. Kemudian setelah itu saya udah di Jasdam dari 2005 awal. Sejak itu saya cipung dalam tinju, saya jadi pelatih juga, saya jadi atlet juga. Kemudian setelah lama-lama begitu dalam tinju, alhamdulillah dia kepercayaan datang dari masyarakat KONI Aceh untuk membawa nama Aceh dan bawa nama Indonesia juga di Arafura Game. Berarti Bapak udah berkecimpung di dunia tinju ini sebelum menjadi prajurit TNI. Betul. Baru kemudian masuk prajurit TNI dilanjutkan kembali. Iya, alhamdulillah diberi kesempatan. Khususnya di Jasdam sangat-sangat sekali semenjak Pak Amin memberi kesempatan untuk anggotanya untuk berprestasi. Baik dia sebagai pelatih, baik dia sebagai atlet. Ya alhamdulillah Kodam pun memberi kesempatan kita untuk berkarya dalam membimbing olahraga apapun. Berarti kan Pak dari Jasdam udah sepenuhnya mendukung nih untuk Bapak berkarir di dunia tinju tetap didukung oleh satuan Jasdam. Iya, betul. Gimana tuh Pak sekarang cara Bapak membagi waktunya antara training center dengan dinas? Kita memang ada tugas pokok kita Jasdam yaitu membina fisik bagi seluruh prajurit Kodam IM yang istilahnya kebugarannya baik kesehatannya, Islam, jasmani dan rohaninya. Jadi yang jelas itu dalam olahraga itu tetap kita bina olahraga baik di sipil, baik di umum. Saya alhamdulillah diberi dispensasi apabila sudah mendekati kejuaraan. Kami akan diberikan izin sama Kajasdam, sama Kodam untuk melatih, memberi kesempatan. Tapi ada waktu-waktu kosong
kami tetap melaksanakan tugas pokok kami seperti dinas dalam ataupun pelaksanaan tugas-tugas khususnya, mungkin pengetesan terhadap periodik segala macam. Sifatnya tugas pokok JAS lah untuk tetap dilaksanakan. Pak, ini kan sekarang Bapak dari atlet tinju. Iya. Terus sekarang langsung menjadi pelatih tinju. Apa tuh Pak yang melatar belakangi sehingga Bapak dipercaya buat menjadi pelatih tinju itu? Sebenarnya dasarnya itu semua dari diri sendiri. Memang saya membiasakan diri jadi atlet karena saya lihat dunia saya di dunia tinju yang saya kuasai. Kemudian saya mungkin bukan nggak menguasai keluar ke bidang lain, tapi ini saya dalami juga sampai saya bisa menuntut ilmu. Kemudian dalam dunia tinju ini saya tidak istilahnya fokus dalam kepribadian orang yang sifatnya satria di atas ring, satria di bawah ring. Maksudnya kemudian gimana itu, Pak? Jadi kami ini tidak istilahnya sifat dendam dihilangkan, tapi bermainlah di lingkungan ring tinju, bukan di luar di pasaran. Jadi saya buat anak-anak yang istilahnya temperamental, yang arogan, kita buat arahkan ke bela diri tinju itu sendiri. Jadi bukan sifatnya arogan. Jadi saya pun berpikir gitu. Saya sebagai atlet dulunya mungkin kerja di pasar segala macam, saya buat arahkan ke pelatih untuk membimbing mereka mental mereka itu supaya menjadi orang yang baik, tidak brutal, tidak sembarang memukul orang. Jadi mengarahkan olahraga itu berprestasi melalui tinju. Itu aja harapan saya. Sekarang Bapak jadi pelatih. Sudah berapa banyak nih Pak murid-murid yang Bapak latih, atau cuma dari kalangan TNI saja atau ada sipil? Alhamdulillah lumayan. Ya dari yang dulu ada Serda Abdan Batila, dia sempat perak SEA Games. Kemudian Suryadi dapat juara PON. Kemudian Dian Artiati sipil juga. Kemudian ada Sertu Andika, sekarang mungkin dah jadi pelatih. Dia sempat juara perak nasional. Topik Ismail juara emas nasional. Pratu udah Sersan 2 Topik Ismail. Banyak lagi lah dari militer, sipil yang alhamdulillah mereka mau berlatih, mereka prestasi. Jadi intinya dari mereka sendiri. Kalau saya cuma mengarahkan yang terbaik. Ada nggak nih Pak target atau rencana nih mau memperluas dunia tinju, misalnya kayak dibikin klub tinju, maksudnya tapi Bapak pendirinya, atau dibikin kayak sekolah, kan ada yang namanya sekolah bola, mungkin ada sekolah tinju gitu, gimana Pak? Untuk itu untuk sekolah kita bukan sekolah, cuma Sasana Boxing Camp. Ada dulunya, ada Sasana Boxing Camp Jasdam Wiskara Muda. Sampai sekarang ada ring tinju itu. Kemudian ada Sasana Tinju yang di Bayu, DJ Bayu. Kebetulan Sasana Tinju saya sendiri. Jadi ada Sasana Tinju Paldam. Ada di Paldam, ada dulunya ada ring tinju juga. Ada Sasana Tinju di GOR, Sasana Tinju Kota Madia. Jadi Sasana Tinju itu banyak di Aceh. Jadi itu ada pelatih-pelatih masing-masing. Kebetulan sekarang memang udah niat saya membesarkan Sasana Tinju saya sendiri di Jibayu. Tapi untuk Sasana Tinju Jasdam tetap berjalan. Mungkin dalam waktu dekat akan diadakan kejuaraan di Jasdam di Nesu. Nah, Piala Kapaldam sebagai ketua cabur, beliau dari cabur tinju, beliau ketuanya, komidamnya. Kemudian pembina tekniknya dari Kajasdam, ada pialanya juga. Mungkin sekaligus pelantikan pengkap Pertina Aceh besar di Jasdam. Jadi rencana kami ke depan, saya akan membuat rencana kejuaraan. Untuk Sasana Tinju mungkin udah banyak kita yang memiliki. Itu kejuaraan itu boleh diikuti oleh sipil atau hanya kalangan TNI saja? Campur, ada TNI, ada Polri, ada juga sipil. Jadi Polri pun ada Sasana Tinju juga di Brimob. Jadi insya Allah direncanakan di bulan-bulan Agustus menjelang hari kemerdekaan. Kemudian rencana kami ke depan untuk tinju ini ada persiapan untuk Piala Kasat. Kodam kita sudah menyiapkan tim dari Angkatan Darat, dari Satuan 111, 114. Kita kumpulkan kembali untuk juara Piala Kasat. Mungkin akan saya bicara sama Kapaldam, ketua komidam kami. Nih Pak, balik lagi, selama Bapak menjadi atlet atau selama Bapak menjadi pelatih, apa nih Pak kesan-kesannya atau suka dukanya, bisa tolong diceritakan mungkin Pak? Kesan yang sangat-sangat berkesan kali pada saat Porat di Jawa Tengah. Itu kami membawa tim Kodam IM. Harapan kami cuma satu, ya mungkin harapan kami cuma
pada saat itu cabur tinju, harapan juga dari ketua kita Pangdam pada saat itu, Pangdamnya Pak Sunarko nggak, saya sampai Pak Sunarko bangga kita dapat meraih 1 emas, itu kebanggaan yang luar biasa. Dan Pak itu yang main Bapak? Bukan, Abdan Batilah, Abdan Batilah peraih medali emas, kemudian dapat perunggunya Andika Wijaya, dapat medali perunggu Sertu Andika pada itu, Abdan Serda. Kemudian kami diarak, kami disambut meriah. Cuman memang kepuasan batin membawa nama Kodam itu luar biasa, kesan yang sangat berkesan bagi kami pada saat itu. Porat udah belum ada lagi. Itu yang sangat disayangkan. Belum dimulai lagi. Belum. Padahal banyak potensi dari prajurit-prajurit TNI AD yang itu Piala Kasat nih ya. Tunggu Piala Kasat ini kita tunggu lagi Piala Kasat bulan 10 atau bulan 9 September nih lah. Itu semua cabur ada Pak? Atau hanya tinju saja? Enggak, Kasat khusus Kasat untuk tinju aja. Mudah-mudahan sukses. Amin. Nih Pak, saya dengar-dengar nih dari data diri Bapak kalau Bapak ini berpendidikan kuliah dan dapat gelar magister. Iya. Gimana tuh Pak? Bisa diceritakan, kan Bapak sebagai atlet, pelatih, seorang prajurit. Iya. Tapi Bapak bisa membagi waktu hingga sarjana dan menjadi magister. Itu bisa diceritakan Pak? Ya, Kajasdam memang ada memberikan kesempatan bagi kita yang mau kalian sarjana, silakan. Ya, kami diberi waktu. Alhamdulillah saya tempuh sarjana saya, pendidikan saya di Belia-Tama. Kebetulan bisa diberikan kuliah sore, tapi pagi wajib dinas. Pagi wajib apel, siang kita langsung melaksanakan kuliah. Ya, sampai jam 8 malam. Kemudian nanti setelah isya udah mulai bubar. Dia banyak tugas di rumah. Kemudian karena ada kesempatan master, kebetulan IPK saya mencukupi untuk magister. Kemudian saya alhamdulillah lewat pula ke situ, ya udah dilanjuti. Dan sekarang pun Kajasdam sekarang pun memberi kesempatan bagi anggotanya untuk kuliah, untuk mengembangkan dirinya. Jadi Jasdam tuh asal mau pasti bisa. Intinya cuma itu, asal mau pasti bisa. Semua itu bekerja dari dirinya sendiri, kemauan yang jadi. Dia tuh ada waktu akan diberikan apabila ada kemauan, itu aja. Tapi enggak, maksudnya untuk membagi waktunya tetap tetap kita koordinasi sama pihak universitas. Kita minta mungkin waktu sore atau malam, atau kita bisa online sekarang kan? Iya, ada online. Mungkin situ aja mungkin yang itu. Tapi pagi kita wajib melakukan tugas pokok kita, tetap kita serahkan. Itu aja selama ini. Balik lagi ke tinju nih Pak. Iya. Ya, kalau misalnya mau jadi murid Bapak nih atau dilatih sama Bapak, ada nggak syarat-syarat khususnya itu bagaimana tuh Pak? Atau mau di mana lokasinya? Enggak, kalau latihan seperti biasa tuh bebas, asal pakaian olahraga, menggunakan sepatu dengan pakaian olahraga. Kemudian datanglah ke Bayu sana tempat kami latihan. Itu punya Sasana Tinju DJ, atau ke Jasdam pagi bisa juga datang. Itu Sasana Tinju Jasdam, saya bertugas di pagi kan Jasdam. Karena sore saya baru di Bayu latihan. Jadi dimanapun tempat saya akan tampung. Saya akan beri kesempatan untuk berlatih tinju gratis. Dan gratis, nggak ada membayar. Cuman malahan kami akan membiayai untuk anak sekolah. Untuk sekali datang kami kasih kesempatan biaya, istilahnya uang minyaknya lah istilahnya. Kami akan memberikan ke uang istilahnya untuk mereka termotivasi untuk olahraga. Pertama, olahraga tinju ini susah mencari bibit. Di Aceh khususnya karena syariah Islam kan. Iya. Orang masih berargumen tinju ini olahraga kekerasan, olahraga brutal. Tapi sebenarnya enggak. Tinju ini kita mengajarkan mereka untuk disiplin. Tinju ini mengajarkan mereka untuk berprestasi. Tinju ini mengajarkan mereka untuk itulah satria yang saya bilang tadi. Satria di bawah ring dan satria di atas ring. Jadi bertinjulah di dalam ring, bukan di luar ring. Jadi mereka tuh mengajak mereka untuk yang terbaik. Jadi saya ajak mereka mulai memberikan biaya setiap minggunya apabila mereka mau berlatih. Bisa menjadi ajang mengontrol emosi juga ya? Iya, betul sekali. Pengendalian diri. Iya, pengendalian diri. Iya, betul. Pak, saya mau tanya nih, kalau misalnya jadi atlet tinju nih khususnya di Banda Aceh, ada cewek juga Pak? Banyak cewek. Cewek itu banyak. Malah mereka itu tetap berhijab. Ada juga yang tidak berhijab, tapi mereka tetap berhijab, mereka tetap bertinju, tetap latihan tinju. Enggak ada bedanya sih dengan tarung derajat. Nggak ada beda dengan silat juga, nggak ada beda dengan wushu, taekwondo. Kan tinju kan olahraga bela diri, sama juga dengan itu. Cuman mereka tetap berhijab. Nanti pakai pakaian hijab juga mereka dalam tinju. Tetap ada khusus.
nanti kita coba pertandingannya itu ada. Oh, ada. Oh, ini yang mau tanding nanti ada. Ada putrinya. Banyak Pak peminatnya. Banyak. Kalau peminatnya itu yang agak sangat kurang. Karena apa kan? Aceh ini kan syariah Islam itu nampaknya agak itu ya, namanya tinju itu yang saya bilang tadi. Tapi yang jelas kalau cewek sangat dibutuhkan sekarang untuk kejuaraan tingkat nasional. Mereka cewek kan jarang gitu. Kalau tingkat Aceh aja mereka bertiga udah dapat 16 perunggu. Nih perunggunya tuh udah lumayan tuh, alhamdulillah bonusnya. Tapi kalau udah tingkat nasional, cewek wilayah timur paling banyak. Karena mereka non-is ya, tapi banyak mereka melakukan latihan olahraga tinju itu sebagai suka orang tuh, sebagai hobi mereka. Kalau wilayah timur, wilayah tengah gitu juga banyak juga mereka yang untuk bertinju. Oke Pak, baik. Sebagai penutup nih Pak, mungkin Bapak bisa ngasih pesan-pesan nih untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin sekarang hobinya kita bisa lihat sendiri aja di rumah main gadget, nonton YouTube, main games. Jarang banget kan Pak yang bisa sampai kayak Bapak gini bisa membagi waktunya antara olahraga, atlet, menjadi pelatih, sampai magister itu Pak. Boleh mungkin ngasih pesan-pesan buat sahabat Sanggamara di luar bisa mencontoh seperti Bapak. Jadi untuk rekan-rekan semua ataupun senior-senior saya atau adik-adik saya, pergunakanlah waktu kita ini yang bermanfaat. Intinya kita mau berolahraga, olahraga apapun, yang penting menyehatkan badan kita. Kedua, ada waktu, kesempatan membaca, itu yang paling penting. Membaca, ada waktu luang untuk kuliah, silakan. Yang penting kita betul-betul melaksanakan apa yang tujuan kita. Jangan ngakunya kuliah tapi nggak kuliah. Jangan ngakunya berlatih tapi tidak berlatih. Dan harapan saya untuk TNI berkarir itu dimanapun cabang olahraga pun bisa berkarir. Yang jelas ada tanam keyakinan untuk juara, untuk berlatih. Tapi jangan berkeyakinan tapi tidak berlatih. Yang jelas mereka harus mau berlatih dan berlatih dan berlatih, itu aja syaratnya untuk juara. Lain ada, cuman yang harapan saya itulah, yang mudah-mudahan daripada kita lalai waktu kita terbuang percuma dengan DJ seperti yang tadi disebutkan. Lebih baik kita manfaatkan hidup kita dengan yang bermanfaat dan berprestasi untuk mengharumkan nama keluarga, satuan dan daerah kita. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir di Sanggamara Podcast. Semoga ke depan target-target yang Bapak bakal capai ini semoga terkabul, lancar, dan bisa sukses ke depannya. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Sanggamara Podcast. Sama-sama. Sahabat Sanggamara, setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Mulai dari mempelajari hal baru, keterampilan baru, atau mempelajari instrumen yang berbeda. Konsisten dan fokus dengan apa yang diinginkan adalah kunci utama. Sampai ketemu lagi di Sanggamara Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara.